Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah para al-asran. Kali ini saya masih ingin membahas tentang pertanyaan yang dilontarkan kepada saya di dalam kolom komentar. Pertanyaannya seperti ini. Boleh gate kalau misalkan mandi besar itu dengan tayamum katanya ya. Seperti itu. Boleh. Artinya ya boleh gitu. Diganti dengan tayamum boleh. Tapi harus tahu dulu ilmunya tuh ya. Artinya ya kita harus memahami dulu sebab-sebab orang yang boleh melaksanakan tayamum. Jadi yang artinya boleh di sini ya bukan berarti setiap orang karena malas mandi sehingga diganti dengan tayamum, ya enggak tuh ya. Jadi ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Jadi kita harus memahami dulu ya. Siapa saja sih sebab-sebab orangnya yang boleh melakukan tayamum itu. Kalau misalkan kita termasuk ke dalam salah satu orang yang sebab boleh melakukan bertayamum, maka boleh menggantikan mandi besar itu dengan tayamum. Tetapi mohon maaf sekali, kali ini saya tidak akan menerangkan siapa saja sih orang yang boleh melakukan tayamum. Karena ya nanti panjang lagi gitu pembahasannya ya. Yang ditanyakan kan bukan itu kan, boleh atau tidaknya. Maka saya jawab boleh, asalkan orang tersebut termasuk ke dalam salah satu orang yang boleh melakukan tayamum. Insya Allah ya, lain waktu saya terangkan siapa saja sih orang yang boleh melakukan tayamum. Ada syaratnya juga, ada rukunnya juga di dalam tayamum. Artinya ya di dalam kita melakukan peribadahan sudah barang tentu diatur oleh agama di dalam ilmu fikih sesuai dengan mazhabnya kita masing-masing seperti itu. Dan yang saya sampaikan ini juga yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, untuk memperjelasnya di sini memang ada hadis ya, wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhu ma fi qaulihi azza wa jalla, di sini dikatakan wa in kuntum marda. Misalkan kalau kita sedang berada di dalam keadaan sakit, tetapi sakitnya ini kan perlu dibahas lagi, sakit apa sih yang boleh kita bertayamum gitu kan ya. Tidak semua orang sakit boleh bertayamum, tidak semua orang sakit. Ala safarin, ataupun misalkan kita sedang berada di dalam perjalanan, safarnya pun ada, seperti gimana ini safarnya, ya itu juga harus diperdalam lagi ya. Qala idza kanat birrajuli, misalkan ada seseorang al-jirahatu fisabilillah yang sedang mengalami luka-luka di jalan Allah, wal quruhu, misalkan orang tersebut quruh itu adalah terserang penyakit kudis, berarti ini penyakit kulit ya, sehingga kata dokter mengatakan bahwa karena kamu sedang mengalami penyakit kudis itu sangat dianjurkan sekali tidak boleh terkena air. Kalau misalkan terkena air itu akan semakin tambah bahaya akan penyakit kudismu itu misalkan. Sehingga ya orang ini sangat menghindari sekali dengan air. Berarti gantinya ya dengan apa? Ya berarti gantinya itu dengan bertayamum. Fayujnibu. Nah, kemudian misalkan orang tersebut itu sedang berada di dalam keadaan berjanabah, mempunyai hadas besar junub dikarenakan sudah melakukan berhubungan antara suami dan juga istri. Fayakhafu ayyamuta, tetapi ia itu takut akan meninggal in ikhtasala, jika ia mandi. Artinya adalah orang tersebut ya aku takut kalau aku melakukan mandi dengan air, penyakitku itu semakin tambah parah karena dokter menganjurkan seperti itu, gak boleh kena air. Nah, kalau ada rasa ketakutan seperti itu, di dalam hadis ini dikatakan tayammama, maka boleh menggantinya dengan bertayamum saja ya. Bertayamumnya gimana? Kalau tayamum dari hadas kecil kan yang diusap cuma muka sama
tangan saja, 2 tangan saja. Kalau hadas besar apakah kita harus berguling-guling di tanah? Ya enggak gitu juga. Sama aja, yang diusap hanya muka dan juga 2 tangan kita saja ya. Jangan berpikir karena ini hadas besar sehingga saya berguling-guling di tanah. Enggak, sama tata cara tayamumnya ya. Seperti itu ya. Rawahu ad-Daraqutni mauqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Ya, ini adalah riwayatnya seperti itu ya. Dan ya gitu deh. Ya, jadi artinya hukumnya diperbolehkan ya. Dan di dalam niat kita bertayamum itu beda seperti kita niat berwudu ataupun kita niat di dalam mandi besar. Kalau kita berwudu kan niat saya menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kalau di dalam mandi besar kan niat saya menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, gitu kan? Nah kalau di dalam bertayamum bukan niat saya menghilangkan hadas kecil hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, bukan. Tetapi niatnya itu adalah nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Niat saya bertayamum dikarenakan agar diperbolehkan sholat karena Allahu Ta'ala. Seperti itu ya. Tapi insya Allah ya saya tidak menerangkan lebih lanjut tentang tayamumnya karena nanti akan lebih panjang lagi ini pembahasannya. Insya Allah lain waktu saya akan terangkan bagaimana syarat rukunnya bertayamum dan siapakah saja orang yang boleh melakukan bertayamum di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.